kembali lagi pada podcast obrolan senja. Nanti dia ada apa ya dulu lagi? Oke. Ini kita akan pada senja hari ini ya, kami akan ngobrol-ngobrol membahas tentang eksplorasi nilai-nilai Pancasila. Ya, mungkin di sini saya perkenalkan dulu, ada pertama saya sendiri ya, Ikram Brahmaputra, ada Kak Isma, Kak Tina, ada Kak Apia, ada Kak Milia, ada Kak Pira, dan terakhir Bang Ahmad. Mungkin ya, itu kami ada 7 orang. Untuk ini podcast dibuat untuk tugas kelompok FPI ya. Jadi juga kami akan membahas tentang 2 permasalahan. Pertama ada tentang apa relevansi Pancasila sebagai identitas dan entitas bangsa Indonesia ya. Berfokus pada P5 gitu, pada pendidikan Pancasila ya. Oke, saya bertanya-tanya langsung ya. Udah bisa ya, siap ya? Siap kita mulai pembahasannya ya. Siap. Oke, mungkin Bang Ahmad dulu deh. Ya, sesama laki-laki ya. Baik. Saya ingin tanya tentang relevansi nih. Apa sih relevansi Pancasila itu tadi sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Relevansi, kalau kita membahas tentang relevansi, berarti kesesuaian. Relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas. Kesesuaian Pancasila bagi kehidupan peserta didik. Kita bahas dulu entitas. Entitas merupakan sesuatu yang penting atau menjadi inti. Penting atau unik. Berarti kalau Pancasila sebagai entitas, Pancasila itu menjadi sesuatu hal yang penting bagi kehidupan bangsa Indonesia khususnya ya. Oke, kalau relevansinya dengan peserta didik, artinya Pancasila itu sebagai landasan bagi peserta didik untuk mereka memahami bahwa hidup di Indonesia ini adalah beragam dengan karakter yang berbeda-beda. Mungkin karakter lebih spesifik, mungkin lebih dengan budaya yang berbeda, suku yang berbeda, kemudian agama juga berbeda. Itulah kenapa Indonesia ini kaya akan dengan budaya. Jadi artinya seperti itu kalau entitas. Sedangkan identitas ini refleksi diri, cerminan diri atau jati diri Indonesia. Kenapa Pancasila ini dikatakan sebagai identitas? Karena Pancasila ini menjadi ideologi bangsa, menjadi identitas bagi bangsa Indonesia. Kalau kita hubungkan atau relevankan dengan kehidupan peserta didik, artinya di sini peserta didik harus memiliki kesadaran dan kepahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Yang kita ketahui ya kan, ada 5 sila dari Pancasila, masing-masing kelimanya ini memiliki nilai. Jadi mereka harus sadar dengan nilai-nilai tersebut. Kalau peserta didik sudah paham dengan kelima nilai-nilai Pancasila ini, mereka akan memiliki rasa nasionalis yang tinggi. Mereka akan lebih mencintai tanah air Indonesia, lebih mencintai keberagaman yang ada di Indonesia. Intinya itu antara relevansi entitas dan identitas inti peserta didik. Oke, tadi itu mungkin ya jawaban dari Bang Ahmad dari tentang relevansi Pancasila terhadap identitas dan entitas ya. Ya, mungkin yang mau saya tanya mungkin Kak Tina. Saya ingin tanya tentang perwujudannya. Gimana sih perwujudannya tadi itu identitas dan entitas tadi ya terhadap pendidikan yang berpihak pada murid. Oke, baik. Saya ingin menjawab ya. Jadi kalau dari pandangan saya gitu, kita bisa melihat dari 2 aspek. Yang pertama ada aspek mulia, yang kedua ada aspek kebinekaan global. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau aspek mulia di mana ini Pancasila sebagai dasar negara mengakui keberadaan Tuhan gitu sebagai landasan. Di mana peserta didik itu mengembangkan akhlak mulia sebagai dasar untuk mereka memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi, sehingga nanti mereka menjadi peserta didik yang baik secara budi luhurnya. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek kebinekaan global, di mana ini negara menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar
menjadi landasan bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati terhadap perbedaan. Peserta didik itu perlu memiliki pemahaman luas tentang keberagaman, sehingga mereka dapat hidup berdampingan secara harmonis. Mungkin itu sih pandangan saya ya. Oke. Tadi kakak tadi ngasih 2 aspek ya. Iya. Apa tadi kak? Aspek yang pertama, aspek akhlak mulia. Aspek yang kedua, aspek kebinekaan global. Ya oke. Mungkin seharusnya kan itu kan pasti ada banyak aspek-aspek. Iya, Mungkin Kak Tina ada lagi mungkin membahas aspek-aspek lain? Oke silakan. Tadi udah disinggung ya kan, udah ada 2 aspek tadi kan yang dijelaskan oleh Kak tadi ya kan. Di sini saya juga ada beberapa aspek nih. Yang pertama itu ada aspek mandiri, yaitu Pancasila sebagai dasar negara yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap percaya diri dan mampu memecahkan masalah. Nah, jadi mampu memecahkan masalah dia sendiri gitu kan. Jadi sehingga peserta didik itu dapat menjadi pribadi yang mandiri dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Lalu ada juga nih aspek gotong royong ya kan. Aspek gotong royong ini adalah Pancasila sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi nilai keilmuan menjadi landasan bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jadi peserta didik ini bukan hanya keterampilan berpikir kritis saja tadi tuh kan, dia harus berketerampilan secara bekerja sama dan menyelesaikan tugas secara kolaboratif. Mungkin hanya itu saja sih yang bisa saya sampaikan kayak gitu. Oke. Terima kasih tadi ya pendapat dari Kak Pia tentang perwujudan ya. Sampai aspek P5 tadi. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin Lili mau nambahin boleh? Ada sedikit tambahan dari saya kan. Tadi Kak Tina sama Rafia udah menjelaskan beberapa aspek ya, ada 4 aspek. Dan sekarang saya menjelaskan perwujudan P5 Pancasila bisa dilihat dari aspek berpikir dan aspek kreatif. Nah, dari aspek berpikir ini, Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan, menjadi landasan bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dan memecahkan suatu masalah. Nah, peserta didik ini sangat perlu memiliki keterampilan berpikir kritis ini, sehingga mereka dapat memahami beberapa informasi dan situasi dengan baik. Selanjutnya bisa dilihat juga dari segi aspek kreatif. Di sini Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai inovasi yang menjadi landasan bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka. Peserta didik perlu memiliki keterampilan berpikir kreatif ini, sehingga mereka dapat menghasilkan ide-ide baru untuk masa depan dan untuk masyarakat. Itu aja ya? Oke, terima kasih ya. Itu tadi mungkin beberapa pendapat dari teman-teman saya tentang perwujudan P5 tadi ya, pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Jadi pertama ada aspek akhlak mulia ya. Betul Kak Tina ya? Iya benar. Iya, ada aspek berkebinaikan global. Ada aspek mandiri, ada aspek gotong royong, berpikir kreatif dan juga lupa juga berpikir kreatif. Tadi sekarang kita mau bahas nih, bagaimana sih ya, bagaimana perwujudannya pada P5 ini yang berpihak pada peserta didik. Mungkin Kak Fira ada pendapatnya, silakan. Oke, jadi sebenarnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada peserta didik di abad 21 ini ada banyak cara. Mungkin di sini aku mau mengungkapkan 2 pendapat ya. Yang pertama itu adalah dengan melakukan perubahan pada paradigma pendidikan. Nah, biasanya pendidikan itu berpusat kepada guru. Sekarang untuk di abad 21 itu berpusat kepada peserta didik. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator untuk membimbing siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang bermakna. Maksudnya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh siswa ini itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga profil pelajar Pancasila itu dapat terbentuk dari sana gitu. Menurut saya seperti itu sih. Oke, itu dari pendapat Kak Fira ya? Ya. Bagaimana tentang perwujudannya? Mungkin Kak Isma nih belum ditanya. Gimana, ada nggak pendapat Kak tentang perwujudannya? Ada sih, menurut saya itu ada 2 tambahan ya, selain yang dipaparkan oleh Mbak Fira tadi. Fira ya.
Menurut saya ada dua tambahan, ada dua upaya yang bisa dilakukan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang yang berpihak pada peserta didik di abad ya ke-21. Yang pertama, kriteria yang pertama itu pembelajaran yang bervariasi, dan tentunya hal ini dilakukan agar pembelajarannya tidak membosankan dan sekaligus membantu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Misalnya dia berbakat dalam bidang seni, bisa membuat konten kreatif mungkin bisa di TikTok mungkin ya, ataupun membuat poster, membuat brosur, ataupun membuat infografis, dan terserah mereka. Pokoknya intinya sekreatif mungkin, sebisa mungkin mereka. Yang kedua, melibatkan kerjasama antar pemangku kepentingan. Tentunya bukan hanya kepala sekolah saja ataupun guru saja yang terlibat dalam kerjasama ya. Pastinya masyarakat dan orang tua juga terlibat dalam hal ini. Intinya apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang yang berpihak pada peserta didik abad ke-21 ini, diharapkan peserta didiknya bisa memberikan agen perubahan dalam kemajuan untuk negara kita tentunya. Yang kedua, diharapkan menjadi warga negara yang punya karakter yang berbudi yang luhur. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada host. Oke. Terima kasih Kak Isma ya. Tadi ada pendapat dari Kak Hira, ada Kak Isma juga tadi pendapatnya tentang bagaimana perwujudannya ini. Mungkin saya ulang lagi ya. Itu tadi pertama perubahan paradigma pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan yang dulu guru asik ngajar di depan ya, si ceramah ya kayak ustadz ya. Dan sekarang harus lebih berkomunikasi, harus lebih beda lagi nih. Harus melibatkan siswa ya. Tidak ada pembelajaran yang lebih bermakna ya, agar motivasi siswa untuk belajar itu lebih tinggi lagi. Dan juga tadi tentang pembelajaran juga yang harus bervariasi biar siswa itu nggak bosan gitu. Udah ada tadi kerjasama antar pemangku kepentingan ya. Jadi itu ada guru ya, ada orang tua siswa ya. Dan juga Masyarakat paling penting. ya, masyarakat juga paling penting ya. Lingkungan sekitar juga paling penting ya. Semoga tidak ada narkoba diedarkan dekat siswa ya. Kita mau rokok ya, rokok. Ya, paling sederhana. Rokok paling sederhananya lah. Harus. Kadang siswa di sebelah ya, kadang sekolah nih, sebelahnya itu ada warung tuh biasanya tuh. Iya. Beli lompat pagar, beli rokok situ siswanya. Dikasih, dijual gitu ya. Ya kan. Nih, itu kadang juga itu salah satu contoh kerjasama yang buruk antara pihak masyarakat sekitar sekolah dan sekolah. Mungkin kita harus bekerja sama yang erat lah. Itu mungkin harus disampaikan lagi tentang kerjasama pentingnya nih, penting banget. Ya mungkin itu ya. Pancasila itu bukan hanya simbol saja, ya, bukan hanya gambar yang ditempelkan di tembok, ya, tapi itu juga sebagai identitas bangsa, dan juga cita-cita bangsa juga, ya, dan nilai-nilai yang perlu dicapai agar kemajuan bangsa ini tercapai. Mungkin itu saya, Ikram Putra, dan kelompok-kelompok saya yang lain, ya. Sampai jumpa di podcast obrolan senja selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.